Kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J akhirnya menemui babak baru. Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan penetapan tersangka Verdi Sambo di Mabes Polri pada Selasa 9 Agustus 2022. Dalam keterangannya, Kapolri menjelaskan kalau Irjen Verdi Sambo adalah atasan Barada E yang memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J. Terlepas dari apapun motif yang melatar belakanginya, pembunuhan berencana yang didalangi oleh Jenderal Bintang 2 tersebut jelas sangat tidak dapat dibenarkan, apalagi saat itu Irjen Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kepala Divisi Propam. Ia Propam Polri atau polisinya polisi, salah satu penegak disiplin dan etika para polisi. Jadi ironis banget kan kalau pelanggaran hukum justru terjadi di rumah penegak hukum. Akibat kejadian ini, citra Polri di mata masyarakat pun semakin menurun. Presiden Joko Widodo pun tak tinggal diam. Untuk menyelamatkan supaya citra polisi tidak babak belur seperti saat ini, Jokowi memerintahkan agar kasus pembunuhan Brigadir J segera terungkap. Gak cuman itu, Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan satu hal secara berkali-kali, yang isinya pengungkapan kasus ini dilakukan secara terbuka dan tak ditutup-tutupi. Selain itu, personel Polri yang sudah diperiksa saat ini sudah bertambah. Dari yang sebelumnya 25, sekarang menjadi 31 personel. Diduga mereka melakukan pelanggaran etik. 31 personel Polri ini berasal dari Bareskrim Polri, Propam Polri, dan Polda Metro Jaya. Setidaknya ada 10 perwira termasuk 3 jenderal yang sempat dicopot dan dimutasi saat kasus ini mulai ramai diperbincangkan. Mereka pun terancam pidana karena disinyalir menghilangkan barang bukti dan menghalangi penyidikan. Misalnya, seperti menghilangkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Ketiga jenderal saat itu ialah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, serta Brigjen Beni Ali. Nah, saat awal kasus ini mengemuka, Polri juga sempat didesak untuk menonaktifkan Brigjen Hendra. Sebab dia disebut melakukan penekanan terhadap pihak keluarga untuk tak membuka peti jenazah Brigadir J. Menurut keluarga Brigadir J, Hendra juga sempat memberikan perintah yang terkesan mengintimidasi mereka. Sikapnya dinilai tak mencerminkan perilaku Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Apa yang dialami oleh pihak keluarga saat menerima jenazah Brigadir J justru menimbulkan kecurigaan. Saat itu, pihak keluarga merasa ada yang janggal atas kematian Brigadir J. Singkat cerita, dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan, polisi menemukan fakta-fakta baru, di mana fakta-fakta tersebut jauh berbeda dengan apa yang pertama kali disampaikan oleh pihak kepolisian. Misalnya, soal tembak-menembak, yang ternyata peristiwa tersebut memang tidak ada. Ya setidaknya hingga Rabu 10 Agustus 2022, Mabes Polri telah menetapkan 4 tersangka. Yang pertama ada Barada E, Brigadir Riki Rizal alias RR, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menetapkan KM serta Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan Barada E berperan melakukan penembakan kepada Brigadir J. RR berperan membantu dan menyaksikan penembakan. KM membantu dan menyaksikan penembakan. Sedangkan Irjen Verdi Sambo memerintahkan untuk menembak Brigadir J. Yang juga menarik, di tengah kasus pembunuhan Brigadir J, muncul sebuah akun Twitter bernama Opposite 6890. Akun Opposite 6890 ini men-spill terkait kasus tewasnya Brigadir J. Dia menulis sebuah utas panjang yang terkait dengan kasus tersebut. Bahkan, akun ini secara lantang menjelaskan secara rinci peristiwanya. Nah, pada akhirnya, akun Twitter Opposite 6890 yang selama ini kencang bersuara terkait pembunuhan Brigadir J di-ban. Namun kemudian dia berubah nama menjadi Opposite 090192. Jadi sebenarnya siapa sih akun Opposite ini? Kenapa dia bisa sampai sedetail dan seniat itu nge-spill kasus Brigadir J? Kalau dilihat dari tracknya, akun ini nggak cuma ngehajar Irjen Verdi Sambo aja. Sebelumnya, dia juga sempat menuding Irjen Fadil Imran. Akun Opposite ini menyebut Fadil menerima suap sebesar 40 miliar rupiah dari kartel narkoba.
Tak hanya Fadil, nama Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Edwin Haryanja, dan Irjen Verdi Sambo juga ikut terseret. Nah, akun Twitter Opposite 6890 memang sudah meresahkan sejak 2019. Saat itu, akun tersebut menuding bahwa Mabes Polri menjadi aktor yang mengorganisir ribuan anggota Polri untuk menjadi buzzer politik mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dia mengklaim Mabes Polri membentuk buzzer anggota Polri dari tingkat Polres sampai pusat, dan semua anggota buzzer terhubung seluruh Indonesia melalui aplikasi bernama Sambar. Atas tudingan ini, pihak polisi pun buka suara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyebutkan, pola-pola serangan seperti yang dituduhkan akun Opposite bertujuan mendelegitimasi proses pemilu 2019. Oleh karena itu, kepolisian akan menangkap para pelaku di balik akun tersebut. Dedi juga menampik Polri dianggap tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu. Ia pada saat itu menegaskan, tugas kepolisian dari awal adalah untuk memerangi berita hoaks seperti IKTP, surat tercoblos, dan sebagainya. Ya, karena sudah membuat polisi murka beberapa kali, gak heran kalau akhirnya pihak kepolisian memburu akun tersebut. Belum lama ini, Polda Metro Jaya menelusuri dan mengejar admin akun Twitter Opposite 6890. Baru pada Juli 2022 kemarin, polisi mungkin mendapat sedikit titik terang mengenai akun Twitter Opposite ini. Soalnya, mereka berhasil menangkap pemilik akun snack video @rakyatjelata_98. Jadi, AH ini ditangkap lantaran menyebarkan video hoax terkait Irjen Verdi Sambo hingga Kombes Edwin Haryanja. AH mengaku mendapat video hoax itu dari akun Twitter Opposite 6890. Pelaku ini ditangkap di rumah kontrakannya yang terletak di Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Hasil penyelidikan pada akun milik AH ini memuat sejumlah konten yang dianggap berisi ujaran kebencian dan kabar bohong kepada sejumlah pejabat. Tapi sasaran utamanya sih belum dapat ya. Hingga 10 Agustus 2022, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Aulian Syah Lubis mengaku penyelidikan atas tindakan AH masih berlangsung. Pihaknya kini tengah menyelidiki admin dari akun Twitter Opposite 6890 selaku pengunggah video yang dipakai oleh AH. Sebetulnya akun Twitter yang rajin spill kasus yang menimpa pejabat publik sudah sering terjadi. Tentunya masih ingat dong akun Twitter @riomacan2000. Dia dikenal publik karena sering memberitakan informasi terkait kasus korupsi. Seiring berjalannya waktu, akun ini kerap menyerang pejabat publik melalui Twitternya. Gak jarang akun ini mengaitkan keterlibatan para pejabat tersebut dengan beberapa kasus dugaan mega korupsi. Polisi pun akhirnya menangkap 3 admin akun Twitter @riomacan2000. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ketiga terdakwa terbukti memeras, memuat penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap Direktur Utama PT TBIG Abdul Sattar. Selain akun @riomacan2000, tentu masih ingat juga dong sama akun Twitter @digembok. Dia menyebarkan dugaan bahwa pramugari Garuda menjadi simpanan para petinggi perusahaan tersebut. Dia juga banyak men-spill keburukan perusahaan penerbangan berplat merah ini. Tak terima perusahaan negara dijelek-jelekan, akun @digembok pun dilaporkan ke polisi oleh Vice Presiden Awak Kabin Garuda Indonesia, Roni Eka Mirsa. Namun hingga saat ini, polisi belum mengungkap identitas pemilik akun Twitter tersebut. Ya sebetulnya boleh-boleh aja sebuah akun di media sosial mengutarakan pendapatnya, atau boleh jadi menceritakan suatu hal yang dia ketahui. Tapi tentu masih berada di batas yang wajar. Artinya nggak menyebarkan berita bohong atau menyebarkan ujaran kebencian. Jangan sampai pendapat atau spill ini jadi bumerang karena nggak terbukti kebenarannya. Terus balik lagi deh sama kasus Verdi Sambo dan Brigadir J. Kira-kira apa ya motif di balik pembunuhan Brigadir J ini? Akun Opposite 090192 juga menyebut seenggaknya ada 2 teori yang diduga jadi motif kasus pembunuhan Brigadir J. Keduanya melibatkan nama Verdi Sambo. Versi pertama, menurut dia, istri Sambo berselingkuh dengan ajudan. Lalu dia marah dan membunuh ajudannya itu. Diketahui juga, ajudan istrinya nggak lain nggak bukan Brigadir J. Sedangkan versi kedua, dia menuding bahwa Verdi Sambo selingkuh dengan seorang polwan. Ajudan istrinya ini kemudian melaporkan perselingkuhan kepada istri Verdi Sambo. Dia marah dan membunuh ajudan istrinya.
Hingga saat ini, yang dikatakan si akun Opposite belum terbukti kebenarannya. Lagi pula, sampai sekarang polisi juga masih terus melakukan penyelidikan atas kematian Brigadir J. Tapi, yang belum kejawab sampai sekarang motif penembakan ke Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya juga masih mendalami motif penembakan tersebut. Listio juga memastikan isu tembak-menembak di rumah dinas Verdi Sambo tidak benar. Selain itu, Komjen Agus Andrianto menyebut ada 5 orang yang berada di TKP saat tewasnya Brigadir J. Tim khusus pun langsung melakukan penelusuran terkait penemuan DNA ini. Kasus pembunuhan Brigadir J menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi sudah 5 kali bicara mengenai kasus ini. Kalau sampai kasus ini nggak bisa diselesaikan, citra polisi pun akan benar-benar dipertaruhkan.